Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Ibu. Alhamdulillah, kalau masuk semua ya. Coba dicek sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong diambil, dibuang di kotak sampah. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Masya Allah, sudah bersih ya kelas hari ini. Berarti kita sudah siap belajar. Siap, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, marilah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sholat berjamaah. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Ibu, Apa Anissa? tentang sholat fardu. Wah, bagus. Jadi setelah belajar sholat fardu, bab selanjutnya adalah sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, yaitu mampu menjelaskan pengertian dan hukum sholat berjamaah dengan benar, kemudian mampu mengidentifikasi syarat imam dan makmum secara tepat, kemudian mampu mempraktekkan cara sholat berjamaah dengan benar, menunjukkan sikap kerjasama, disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kecintaan kepada Allah melalui pembiasaan ibadah berjamaah. Itu ya. Bapak ini sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang penghuni. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, sholat itu ada dua. Pertama ada berpagi, artinya sholat berjamaah sendiri. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Nah, salah satunya itu harus menjadi imam atau pemimpin dalam sholat, yang lainnya menjadi makmum atau orang yang mengikuti imam. Dan hal ini berkata sholat berjamaah ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Nah, itu jadi pelaksanaan sholat fardu apabila dilakukan. Setelah kita menyimak video ini, nah kita telah menyaksikan tadi video pembelajaran tentang sholat berjamaah. Nah jadi di dalam video tadi itu ada membahas tentang pengertian sholat berjamaah. Apa sih pengertian sholat berjamaah itu? Nah jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Nah, sholat berjamaah itu mengajarkan kebersamaan, disiplin, dan persatuan antar umat Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum sholat berjamaah. Silahkan Mbak Desi untuk dibaca. Baik, hukum sholat berjamaah yaitu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan terutama bagi laki-laki muslim. Sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Nah, jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Kalau bisa kita melakukan sunnah muakkadah tersebut, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan terutama bagi laki-laki muslim. Jadi sholat berjamaah itu utamanya untuk laki-laki muslim, tetapi perempuan juga
disunahkan untuk sholat berjamaah. Syarat imam dan makmum. Kepada Mbak Ana bisa untuk dibaca syarat imam. Syarat imam yang pertama yaitu muslim dan berakal sehat. Yang kedua yaitu balik. Yang ketiga bacaan sholatnya baik. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tata cara sholat. Selanjutnya yaitu syarat makmum. Yang pertama yaitu niat mengikuti imam. Yang kedua tidak mendahului gerakan imam. Yang ketiga mengetahui gerakan imam. Dan yang terakhir berada dalam satu saf atau tempat yang terhubung. Baik, terima kasih kepada Mbak Ana. Ibu mau nanya, tadi subuh siapa yang berjamaah? Ayo angkat tangan. Masya Allah, ternyata rajin-rajin semuanya ya sholat subuh berjamaah. Kenapa sih sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian? Ada yang tahu? Saya Ibu, Wah, Mbak Nuzul, ayo apa? karena pahalanya lebih banyak. Wah, Masya Allah, bagus sekali. Ada yang lain? Saya Bu, Oh, Mbak Dian, apa Mbak Dian? karena sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan sholat berjamaah. Terdapat beberapa keutamaan dan hikmah sholat berjamaah. Di antaranya mendapatkan pahala 27 derajat, mempererat ukhuwah Islamiyah, melatih disiplin dan kekompakan, menumbuhkan rasa persamaan dan kebersamaan. Kemudian yang terakhir menjadi syiar Islam di lingkungan masyarakat. Jadi sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya, tidak hanya pahalanya yang lebih besar, tetapi juga ada menumbuhkan rasa persamaan dan kebersamaan antara umat Islam. Ibu lihat-lihat ini kok pada lemes ya? Iya Bu. Ngantuk? Ngantuk Bu. Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Silahkan berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya, biar nggak ngantuk. Bisa kan? Belum. Oh, belum. Ibu ajarin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya. Fahimtum? Fahimna. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Silakan duduk kembali kalau sudah semangat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kan kita tadi sudah mempelajari tentang sholat berjamaah ya, pengertian, kemudian hukumnya, kemudian keutamaannya. Di sini Ibu akan membagi kelompok kalian. Di sini ada 9 orang ya. Jadi kita buat 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Silahkan untuk membentuk kelompok. Ini kelompok 1 Anissa, kemudian Dian, Ana, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Hawa, Mega, Ira. Kemudian sisanya berarti kelompok 3. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Silahkan untuk dijawab. Kemudian nanti jika ada yang kurang paham, silahkan untuk ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Gimana Bu caranya? Kan tadi kita sudah membahas ya, ini kan yang pertama tadi ya, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Jadi itu tentang pengertian sholat berjamaah. Silahkan kalian jawab, kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, sholat berjamaah itu pengertiannya bagaimana. Silahkan untuk
dikerjakan. Kerjasama ya. Kan ini tugas kelompok, jadi diusahakan semuanya bekerja ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, kemudian yang lainnya hanya melihat. Baik Ibu. Pokoknya semuanya harus bekerja. Jadi nggak ada laporan, Bu, si ini nggak mengerjakan, Bu, si ini nggak mau bantuin, Bu. Ya Bu Hawa nggak mengerjakan. Jadi diusahakan kita bekerja sama ya. Pokoknya semuanya harus membantu mengerjakan. Sholat jamaah. Iya, ini tuh sholat jamaah. Adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Hukum sholat berjamaah. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Ibu. Nah, jika sudah selesai, silahkan satu dari kelompok pertama dulu untuk membacakan jawaban yang pertama, kemudian kelompok 2 membacakan jawaban yang kedua, kelompok 3 membacakan jawaban yang ketiga. Silahkan berdiri. Nggak usah maju, berdiri saja. Baik, di sini kelompok pertama akan menjawab soalnya, yaitu apa yang dimaksud dengan salat berjamaah. Nah, di sini kelompok kami menjawab, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin seorang imam dan diikuti oleh makmum. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 2. Pertanyaannya, apa hukum sholat berjamaah? Jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, terutama laki-laki. Baik, selanjutnya kelompok 3, silahkan untuk membacakan jawaban dari hasil diskusinya. Iya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Sebutkan syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu beragama Islam, kedua balik dan berakal sehat, ketiga bacaan Al-Qur'annya baik dan benar, keempat mengetahui tata cara sholat, kelima suci dari hadas dan najis, dan yang keenam yaitu laki-laki jika makmumnya laki-laki. Sudah. Baik, kasih hapus untuk kita semua. Jawabannya sudah bagus semuanya ya. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Di kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam, dan hukum dari sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Fahimtum? Fahimna. Jadi untuk tugas kalian di rumah, minggu depan kita akan mempraktekkan sholat berjamaah, sholat subuh saja ya. Ya Ibu. Jadi minggu depan tidak usah, kita cuma praktek gerakannya saja. Minggu depan kita praktek itu, jadi silahkan nanti di rumah kalian mempelajari bersama teman kelompoknya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tempat duduknya dikembalikan seperti semula.